Sebuah peristiwa kriminal sadis mengejutkan masyarakat di akhir tahun 2016. 6 dari 11 orang yang disekap di dalam kamar mandi ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Korban adalah satu keluarga, terdiri dari ayah, 2 putrinya, serta pegawai dan kerabat. Hasil otopsi menunjukkan setiap korban tewas akibat kehabisan oksigen di dalam sebuah kamar mandi berukuran 1,5 meter persegi. Betulkah peristiwa ini hanya perampokan semata atau sebuah pembunuhan berencana berdalih perampokan? Inilah News Story Insight selengkapnya. Selasa 27 Desember 2016, warga Pulau Mas, Jakarta Timur dikejutkan oleh perampokan sadis yang terjadi di salah satu rumah mewah di Jalan Pulau Mas Utara milik Dodi Triyono. 6 orang termasuk Dodi Triyono dan 2 anaknya tewas, 5 lainnya terluka parah. Dodi bersama 10 orang korban lainnya disekap oleh pelaku di sebuah kamar mandi berukuran 1,5 meter persegi. Hasil forensik mengungkapkan korban tewas karena kehabisan oksigen. Mereka yang tewas selain Dodi Triyono adalah kedua anak Dodi, Diona Arika dan Dianeta Gema. Amel, teman anak Dodi, serta 2 orang supir Dodi yakni Yanto dan Tasro. Sementara 5 orang yang selamat dan mengalami luka parah adalah 1 anak Dodi bernama Zanet dan 4 orang pembantu rumah Dodi. Hanya butuh 1 hari polisi berhasil mengungkap identitas para pelaku dan melumpuhkannya. Keempat pelaku berhasil disergap di tempat persembunyiannya di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi. Ramlan si butar-butar yang menjadi otak sekaligus kepala kelompok pelaku tewas ditembak petugas. Tersangka lain, Erwin Situmorang dan Sinaga berhasil ditangkap. Sementara Ridwan Sitorus alias Pius Pane yang berhasil kabur dalam penyergapan di Rawalumbu akhirnya ditangkap petugas setelah buron selama 4 hari. Sempat berpindah-pindah tempat tinggal, Pius Pane ditangkap petugas di Kota Medan, Sumatera Utara. Rencananya, Pius hendak melarikan diri dari Jakarta ke Belawan, Sumatera Utara. Tidak ada perlawanan saat penangkapan Pius terjadi. Simpang siur seputar pelaku adalah orang bayaran langsung dibantah polisi. Dari hasil penyidikan, polisi menyatakan kasus penyekapan yang mengakibatkan terbunuhnya 6 orang di rumah Dodi Triyono adalah murni perampokan. Ya kan, tempoh hari kan sudah ditangkap kemudian dipidana, dia keluar lagi, kemudian melakukan lagi dipidana keluar lagi, dan terakhir kan melakukan lagi terus DPO yang bersangkutan. Ya. DPO. Kenapa kita bisa segera cepat mengidentifikasi pelaku? Karena yang bersangkutan termasuk yang menonjol di antara pelaku kejahatan 365. Ya, dan memang ciri khas yang bersangkutan pincang. Dan dari dulu udah lama yang bersangkutan pincang. Dari tahun 2001 semenjak Pak Tito naik kasat senjata keras atau kasat senjata umum udah pelaku. Dan kita bisa mencari saksi lain yang menunjukkan pelaku ada di situ pada saat kejadian. Menelisik seperti apa kasus perampokan yang disertai penyekapan ini terjadi, bersama Kapolda Metro Jaya, tim NSM mewawancarai saksi korban perampokan di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Saya ketemu dia. Iya, silakan Pak. Terima kasih banyak. Bentar. Kuat sekali ini. Anet hebat sekali. Kuat Sehat, sekali, kamu sehat, sehat? ya. Saya udah kembali ya. Mana ibu? Ibu. Ibu Vira, Ibu kasih. Jalan. Ibu kasih jalan. Anet kaget ya, banyak orang kaget ya. Anet kan sempat nge-tweet di Instagram juga ya. Jelaskan. Ya, silakan, Pak. Jelaskan. Iya, Pak. Dia bilang menanya apa, jelaskan. Kan kamu sempat taruh di Instagram, terima kasih kepada Pak Iriawan. Nah, sekarang ketemu langsung gimana? Anet ada menulis di Instagram mengucapkan terima kasih ke Bapak Iriawan. Sekarang Anet mengucapkan. Sama-sama. Bilang apa? Bilang berkata apa? Terima kasih. Ada yang mau disampaikan Pak ke Anet, Ya. mungkin juga dukungan dan semangat untuk Anet tetap Pak. sehat ya. Anet masih panjang, tetap sekolah, semua ikhlaskan
Papa dan adik kakak ya, itu yang terbaik kalau dibawa oleh Yang Maha Kuasa ya. Iya, terima kasih semua. Ya. Anet harus tabah. Anet, bapak tabah. Anet harus Tabah ya. Anet semangat ya. Tetap semangat dan terus semangat. Semangat ya. Dimasukin dulu aja kan. Ini aku pakai tangan aku aja. Bisa makan, bisa makan buah, bisa taruh aja ya. Yang ini ya? Iya, udah. Ini adalah anaknya. Oke. Puter aja puter. Aku taruh bapak. Ini ya, Pak Santi ya. Nama udah dulu ya. Waktu itu Santi disamakan oleh bapaknya. Dimasukkan langsung aja. Harus sembuh dulu deh. Pelaku pertama nanya apa? Yang pincang. Yang pincang nanya apa? Mana anaknya? Terus? Terus bilang saya anaknya itu. Terus? Terus habis itu langsung Kamar siapa? Berapa orang masuk? 3 orang. 3 orang. Bawa pistol, bawa parang? Bawa apa? Bicara apa aja sama cuma bilang kalian harus menemukan bahwa kalian harus saya tembak. Kamu akhirnya udah terpaksa nurut ya? Tadi waktu masuk kan Bapak belum masuk ya? Bapak paling akhir. Yang dilakukan oleh mereka ke Bapak apa? kita nggak lihat Pak, soalnya kita udah dimasukin ke kamar mandi kami itu baru balik Ya, itu kunci dipatahin berenangnya? iya Patahin ya? Ininya dipatahin? Nggak di dalam nggak? enggak Pak, Ya? katain Bapak soalnya buat kita cari celah udara. Oh gitu, ada udara. Ada udara sedikit ada? Ada lubang sendiri yang mama bikin sama supirnya buat kita nafas. Oh, gantian napas gitu. Iya, Kuncinya dicabut sama dia kuncinya. soalnya Pak soalnya di Keluar ya. Jadi pertama datang yang tanyakan apa? Yang pertama datang. iya pertama datang kita. Kamu kan di kamar atas di kamar bawah? Saya dari dapur sama tempat tidur. Oh ya, yang di atas siapa aja yang di atas? Dari atas Gema, terus Mbak itu Mbak Santi sama Amel. Oh mana? Iya, terus Pak Tarso lagi mau keluar dengan dia mau keluar. Aku berdiri juga sekalian. Iya, Ada yang dipukul Mbak, paling kakak diomelin. yang ditarik dari atas ya. Yang siapa? Diona. Dia nggak iya anak paling Kakak paling besar ya, Diona. Kenapa Pak pakai baju di tidur? pakai baju segini. Terus copot kali Pak, soalnya kan di dalam panas. Copot kali. Soalnya kan berat, jadi kita nggak tahu apa-apa Pak. Makasih, makasih Mbak. Ya. Satu lagi Pak, Sama ini juga. bentar ketemu juga. Meita. Ini bapaknya. Sekarang udah jauh lebih pulih kan, jauh. Ini anak bapak. Berapa anaknya? 6. Kemarin yang didengar apa Pak? Kemarin masuk ke Disuruh kumpul, jangan melawan. Kalau nanti melawan nanti ditembak. Bawa apa pelaku? Bawa golok sama bawa pisau. Pistol. Yang paling yang terkenal pelaku yang mana? Yang pincang. Nggak tahu pincang apa, cuma dilihat sekilas doang yang ada itunya plasternya doang di Oh iya. Logatnya logat apa bisa? dekat bata. Luka Batak. Cepat sembuh ya Mbak. Terima kasih. Pak, semua pihak itu mengapresiasi sekali begitu cepatnya tertangkap para pelaku. Apa yang menjadi titik kunci akhirnya polisi bisa menemukan pelaku dengan cepat? Sambil jalan. Pertama olah TKP ya, olah TKP. Dan saya tanyakan pemeriksaan saksi dari yang masih hidup kan. Tadi si Mbak tadi yang mantu saya tanya juga dan sama keterangan seperti tadi orangnya perawakannya bawa senjata api, kemudian membawa parang dan bicaranya logat dalam bahasa tadi itu. bahasa Sumatera Utara ya bahasa. Tadi kita sudah mengkerucut kepada pelaku yang kita punya database. Iya. Kan? Ya. Kemudian setelah itu kita cari CCTV. Tadinya memang katanya CCTV-nya diambil, tapi kita sudah bisa angkat melacak kembali. itu. Kemudian dari situ kita memastikan lagi bahwa para pelaku yang masuk pasti ke orang. Oke. Kemudian juga yang tadi yang pembantu pertama kan dia tahu CCTV satu pincang, pas Iya. dengan CCTV. Pas dengan Kita CCTV. kerucutkan karena pelaku yang pincang tidak banyak, Oke. hanya berapa kemarin kami ambil 3. Peristiwa tragis ini membuat keluarga korban sangat terpukul. Almianda Syafira,
mantan istri kedua Dodi Triyono, masih tidak percaya 2 dari 3 anaknya tewas dalam kejadian itu. Kepada tim NSI, Almianda Syafira mengungkapkan perasaannya. Itu kuatnya Anet, tapi kita tahu bahwa mungkin juga setelah apa yang menimpa ayah, kakak, adik Anet, ada rasa marah kah yang Ibu lihat? Saya lihat juga Anet sempat memposting Instagram ucapan terima kasih kepada Kapolda ya. Anet itu anak yang hebat, nggak ada dendam bagi dia. Dia memang benar hanya yang sama yang berbuat kejahatan ya, tapi untuk tingkah laku dia sehari-hari dia makin dewasa, dia makin tahu semua ini hanya titipan sementara, ada waktunya hidup, masanya sampai kapan, dan itu saya terapkan terus. Berarti memang Allah cuma takdirkan sampai usia segini, jam segini. Oke, kata dia gitu. Dan Anet tidak ada mengerti, yang Mama tahu ya. Anet mengerti ya. Sudah Anet top bagus. Apa rencana Ibu ke depan? Kalau bersama Anet, kalau Ibu katakan tadi ini tinggal berdua. Ya. Anet juga hanya punya ibu. Ya, untuk saya tempat rencana berlindung. saya tetap akan dampingin Anet. Insya Allah sampai dia jadi perempuan yang hebat, dia bisa mandiri. Saya nggak akan tinggalin dia. Karena memang tinggal dia milik saya ya. Itu aja. Sayang banget sama dia. Allah masih titipin satu buat saya. Buat jagain Mama. Buat jagain saya masih ada dia. Anak yang baik kok, anak yang hebat, anak yang kuat. Mungkin gak semua bisa punya kayak Anet ya, dengan keterbatasan dia, tapi kekuatan dia milikin tuh kayaknya melebihi dari orang normal gitu. Kita sendiri gak bisa berkata-kata lagi. Saya cuma bilang ini anugerah Allah luar biasa. Bantuan Allah untuk kehidupannya dia luar biasa. Itu aja. 6 korban tewas karena kehabisan oksigen. Mereka dikurung dalam sebuah ruangan sempit tanpa ventilasi. 5 korban lain ditemukan masih hidup meski dalam keadaan mengenaskan. NSI akan mengupas kasus ini sesaat lagi.